Halo semuanya, selamat datang di RJ YouTube. Channel ini mengulas peristiwa yang terjadi di masa lampau sebagai sarana edukatif, inspiratif, dan menambah wawasan Anda semua. Mari bersama menggali fakta sejarah kelak bangsa ini. Tapi jangan lupa ya teman-teman, sebelum melanjutkan videonya, mari kita dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe serta aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Aku tunggu ya. Bersumber dari hikayat Raja-Raja Pasai dan teks kuno yang tersimpan di Museum Jawa Timur, pada tahun 1409 Masehi, Kerajaan Majapahit pernah melakukan invasi besar-besaran ke wilayah barat Nusantara. Invasi ini bertujuan untuk menaklukkan kembali kerajaan-kerajaan yang ada di Malaypura atau Pulau Sumatera, yang sebelumnya merupakan bagian dari Imperium Kerajaan Majapahit. Salah satu kerajaan yang akan ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit ialah Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung merupakan sebuah kerajaan Melayu di Minangkabau yang didirikan oleh Aditya Warman atau Maulimawardewa. Kerajaan Pagaruyung cukup disegani serta mempunyai pengaruh kuat di wilayah barat Sumatera yang berpusat di Damasraya dan Pagaruyung. Menurut sejarah, pada tahun 1389, Aditya Warman berusaha membebaskan diri secara total dari Kerajaan Majapahit, yaitu dengan memindahkan pusat kerajaan ke lereng Gunung Merapi, Pagaruyung. Ada beberapa faktor perpindahan pusat kerajaan ke daerah pedalaman Minangkabau. Faktor utamanya yaitu Aditya Warman ingin menguasai daerah sumber penghasil emas, serta menghindar diri dari para pedagang Islam yang sudah mulai masuk ke pantai timur Pulau Sumatera, ketakutan terhadap proses Islamisasi. Namun pada awal abad ke-14 Majapahit mengetahui hal tersebut, maka dilakukan invasi besar-besaran ke Pulau Sumatera dengan mengirim pasukannya 200.000 orang menggunakan 500 buah kapal perang lengkap dengan pati dan hulu balang terbaik. Mendengar kabar tersebut, Raja Pagaruyung segera mengumpulkan para penasehat dan panglima perang untuk berunding. Pada pertemuan tersebut, Raja bermaksud untuk menghadapi kerajaan pasukan Majapahit yang akan datang. Namun, penasehat kerajaan, Patih Suatang dan Patih Ketemanggungan mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan penyerangan yang akan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat. Sementara itu, bala tentara Majapahit tanpa halangan telah sampai di Jambi yang merupakan pintu masuk ke dataran tinggi Minangkabau melalui sungai besar yang ada di dataran rendah bagian timur Sumatera, yaitu Sungai Batanghari. Kemudian mereka terus bergerak ke daerah pedalaman alam Minangkabau. Setelah sampai, pasukan kerajaan Majapahit merasa heran. Mereka mengira akan disambut oleh pasukan kerajaan Pagaruyung. Ternyata justru disambut oleh gadis-gadis cantik yang ramah serta disuguhi dengan makanan enak. Rencana ini disusun oleh putri Raja Pagaruyung, Pantejo Gerhano, untuk mengelabui pasukan Majapahit agar perundingan berjalan dengan lancar. Maka Raja Pagaruyung mengutus 2 orang patih cerdik untuk menemui pihak Majapahit untuk melakukan perundingan. Perundingan itu dilakukan di sebuah negeri Pariangan. Setelah menjalani perdebatan panjang mengingat dampak perang yang sangat besar, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk menggantikan perang dengan adu kerbau sebagai simbolis perang. Kerbau yang bertahan hidup sampai pertempuran terakhir, maka merekalah pihak yang menang. Hari yang ditentukan telah tiba. Kerajaan Majapahit dengan sombong mengeluarkan kerbau raksasa sebesar gajah. Sementara pihak Kerajaan Pagaruyung hanya mengeluarkan seekor anak kerbau kecil yang kelaparan dan kehausan. Anak kerbau itu sengaja tidak diberi makan dan tidak menyusui kepada induknya selama 3 hari. Di kepala anak kerbau itu dipasang tanduk dari besi yang runcing dan tajam. Pertarungan adu kerbau pun dimulai. Anak kerbau itu secepat kilat menyeruak ke selangkang kerbau raksasa dan menghisap buah pelir kerbau itu. Setelah berputar-putar, anak kerbau itu menanduk-nandukan perut kerbau milik Majapahit sampai terluka. Akhirnya kerbau raksasa itu
meringis kesakitan lalu terkapar ke tanah. Sesuai kesepakatan, maka pihak Majapahit dianggap kalah. Pasukan Pagaruyung pun bersorak sembari meneriakkan kata, "Manangkabau, Manangkabau." Merasa dipermalukan dan tak terima atas kekalahan tersebut, pasukan Majapahit menjadi geram dan melakukan penyerangan. Perang pun meletus antara pasukan Majapahit dan Pagaruyung. Dari taktik yang telah diatur sedemikian rupa sebelumnya, ditambah kepercayaan dari pasukan Pagaruyung yang tinggi, setelah anak kerbau mereka menang melawan kerbau Majapahit, pasukan Pagaruyung bisa memukul mundur pasukan Majapahit. Peristiwa penyerangan tersebut menewaskan Pati dan para hulu bala, serta separuh prajurit Majapahit. Terjadi di sebuah padang luas yang di kemudian hari diberi nama Padang Sibusu. Karena begitu banyak pasukan Majapahit yang gugur, bergelimpangan di mana-mana, yang kemudian menimbulkan bau busuk yang amat sangat. Padang Sibusu sekarang masuk wilayah Kabupaten Sejunjung, Sumatera Barat. Sementara pasukan Majapahit yang selamat pulang ke Majapahit dan melaporkan peristiwa itu kepada Sang Nataraja yang menerimanya dengan amat masigur karena kekalahan besar tersebut. Peristiwa kekalahan dahsyat itu sekaligus sebagai tonggak penanda berakhirnya ekspansi Majapahit ke wilayah barat Nusantara. Sementara itu, berita kemenangan anak kerbau dan pasukan kerajaan Pagaruyung menjadi buah bibir di mana-mana. Kerajaan Pagaruyung pun disegani serta berpengaruh kuat di wilayah barat Nusantara, bahkan memperluas kekuasaan sampai ke daerah-daerah lain di Asia Tenggara. Terima kasih sudah menonton channel ini. Ingat, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi, biar gak ketinggalan video selanjutnya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.